yang harus kita pelajari sebelum kita ke SEM-nya. nggak ada variabel yang tidak langsung itu. Cerminmu itu kerangka teorinya. Terus dari C4 ke D. Itu Ya, apa? Apakah dia sama kayak variabel independen kah atau dia Halo, Assalamualaikum Sobat Isna. Kali ini kita akan belajar tentang CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Kemudian juga kita akan belajar tentang PET Analysis dan SEM. Di dalam video ini kita belajarnya benar-benar dari dasar dan kita istilahnya mengupas secara detail satu-satu. Jadi di dalam video ini aku dan teman-temanku lebih banyak berdiskusi. Nah, kalau semisal kalian ada saran ataupun perbaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya dapat menambah atau melengkapi pengetahuan dan skill kami. Terima kasih, selamat menonton. Oke, jadi guys, at night kita belajar tentang SEM. Nah, sebelum kita belajar tentang SEM, itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita pelajari sebelum kita ke SEM-nya. Tuh. Udah kelihatan kan ya PPT-ku, guys? Ya, itu. sudah. Oke. udah? Jadi guys, oh ini belum di-share screen. Di gini kan. Oke. Jadi kita akan belajar tentang analisis faktor konfirmatori, terus habis itu analisis jalur atau PET analisis baru SEM. Nah, untuk melakukan analisis ini kita bisa pakai Smart PLS, terus Amos grafik dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita belajarnya itu pakai Smart PLS aja, guys. Lalu yang pertama ini kan analisis faktor konfirmatori. Nah, ini tuh biasanya analisis ini bisa dipakai juga untuk analisis validitas dan reliabilitas. Jadi, kalau semisal ada variabel yang variabel itu tersusun dari beberapa item pertanyaan. Contohnya, misalnya eh tingkat stres. Itu kan ada beberapa pertanyaan sebelum dia menjadi variabel tingkat stres. Kayak gini nih, contoh datanya tuh kayak gini. Ini data simulasi. Data simulasi semisal ya, ada eh, variabel tingkat stres. Nah, ini sebelum dia menjadi variabel tingkat stres, itu ada beberapa item pertanyaan yang kemudian kalau dia dijumlahkan dari semua ini, nanti akan menjadi variabel tingkat stres gitu guys. Sampai sini paham ya? Belum, Isna. Em, oh, aku contohin contoh penelitiannya. Kalau CFA. Oke, ini kelihatan ya PDF-nya. Aku Itu. sekarang share PDF. Kelihatan, Ya. kelihatan. Ya. Iya. Hmm, mana ya pertanyaannya? Contohnya itu, ini juga nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada guys pertanyaannya. Oh, kayak gini guys. Nah, ini kayak ini. Misalnya di sini ada satu variabel ya. Nah, itu tuh disusun dari beberapa pertanyaan. Kayak misalnya kekurangan wewenang, terus posisi, instruksi, kayak gitu. Nah, semua dari X1.2 sampai X5.2 ini nanti, kalau misalnya dia
salah satu responden itu menjawab pertanyaan, ini nanti kan pertanyaannya kayak skor gitu loh, kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, ini nanti kalau misalnya satu responden itu menjawab berapa pertanyaan ini, guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pertanyaan itu nanti kalau dijumlah, dia itu akan menjadi variabel stresor gitu. Kayak semisal ini kan ya X1,2. Nah, kalau di contoh data simulasi ini, nah ini X1,2-nya ini. Terus pertanyaan selanjutnya ini. Terus ini stresornya itu yang ini. 3232 tuh apa, Wi? Mana? Ini skornya responden yang jawab. Jadi, Sesuai kayak pertanyaan jawabannya itu ada angkanya masing-masing gitu. iya yang kayak itu loh. Kalau misalnya rendah 1, apakah Oh, apakah Anda sering marah misalnya gitu ya kalau stres. Kalau tidak sering 1, sedang 2, sering 3, kayak gitu. Itu apa ya? Itu apa ya namanya ya? Scoring gitu loh Voting, guys. voting. Scoring Iya, scoring. kayak gitu. Mm-mm. Nanti kalau kalau ini dijumlah semuanya, jadi dari beberapa pertanyaan itu, kalau dijumlah dia menjadi variabel. Tuh, jadi ini tuh item penyusun variabel gitu. Tuh ya. Sampai sini paham ya, guys? Nah, ini adalah item penyusun variabel gitu. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Jadi semuanya gitu. Itu tadi satu variabel. Nah, kalau di SEM ini nanti kita ada banyak variabel. Contohnya itu kalau di ini kayak gini. Ada banyak variabel yang ini kan variabel dependennya misalnya. Terus ini independennya. Nah, ini tuh ada variabel perantaranya sebelum ke dependennya. Ini kan perantaranya kan. Jadi dari sini stresor ke stres kerja baru ke sini gitu. Jadi ada pengaruh secara langsung dan pengaruh secara tidak langsung gitu guys. Jadi ya fungsinya SEM itu untuk menganalisis pengaruh tidak langsungnya itu kan kalau kalau uji-uji kayak di SSBS itu biasanya kan cuman kayak variabel independen ke dependen. Nah, kalau ini ada analisis pengaruh tidak langsungnya. Jadi sebelum dari independen ke dependen itu dia ada variabel perantaranya gitu. Dan kalau SEM itu nanti kita analisis beserta yang kita analisis itu item-item pertanyaan tadi yang ada 7. Gitu ya guys. Item-item pertanyaan tadi yang 7 masih ingat kan? Gitu. insya Allah. Nanti kita mungkin di prakteknya ya, kita lebih lebih detail di prakteknya di pas kita praktek di aplikasinya. Nah, untuk tadi kan sampai CFA. CFA ini digunakan untuk melakukan analisis validitas dan reliabilitas. Jadi sebelum sebelum nanti muncul itu uji pengaruhnya, ini akan muncul analisis ini, guys. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, guys. Soalnya ini beruntun nanti. Nah, Oke ya. saya Apa, Kak? apa ya tadi? Contoh variabel yang berpengaruh itu seperti apa? Apakah dia sama kayak variabel independen kah atau dia semacam bagaimana? Saya bingung. Itu nanti Oh, membedakan variabel dengan variabel yang oke. berpengaruh, yang apa yang tidak berpengaruh apa tadi ya? Tadi katanya. Oh iya, variabel yang berpengaruh tidak langsung ya, Kak. Nah, Ya, itu ada eh, ciri-ciri itu bagaimana itu, Cah?
Kayak gini. Jadi kan kalau biasanya kita itu, ini langsung bisa digambar gak sih guys? Kok ini misalnya variabel A ya, kok gambarnya begini sih guys? Variabel A itu berpengaruh terhadap variabel B, ya, gitu ya. Nah ini berpengaruh secara langsung. Tapi kalau secara tidak langsung itu, eh misalnya di sini ada variabel B. Terus di sini ada variabel, oh ada tadi udah B ya. Ini kita kasih C guys. C, terus ini D, terus ini E. Nah, variabel C ini berpengaruh terhadap D, kemudian ke E, kemudian ke B, gitu. Nah, kalau yang A ini kan dia berpengaruh secara langsung ke B. Tapi kalau yang C ini tidak berpengaruh secara langsung ke B, artinya dia ada eh, variabel intervening di sini, guys. Ada variabel perantaranya, gitu. Jadi ini tidak langsung kan pengaruhnya, gitu. Itu ya, Kak. Kak, Karya, halo. Iya, it's not okay. Tadi kelihatan ya di paintku, di gambarku. Ya, kelihatan it's not. Cuman deh, lanjut aja dulu. Heeh. Siapa tahu Oh iya. ya kebetulan. Nanti Iya. mungkin lebih detailnya pas praktek di Smart PLS-nya. Emang kalau di sini emang emang kalau kayak materi apa teori-teorinya masih ini sih, masih agak bingung ya. Oke, it's not. Heeh. Nah, selanjutnya PET analisis. Nah, PET analisis ini digunakan untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung tadi, guys. Sama sebenarnya same kayak gitu juga. Tapi kalau PET analisis dia yang digunakan untuk analisis adalah, kok tidak muncul dataku, guys? Bentar ya. Adalah total skornya. Variabel-variabel yang ini yang dipakai. Share screen-ku kelihatan kan, guys? Kelihatan. Heeh. Ini data yang dipakai untuk PET analisis di modelnya nanti. Nanti nanti kita simulasi pakai ini ya, Smart PLS. Tapi kalau SEM yang dipakai adalah data yang item pertanyaannya yang menggambarkan variabel A ini. Jadi ini yang kita pakai nanti. Kalau SEM gitu. Itu kan ya, Wak? Wak, how are you? Gitu. Lalu Iya. oke, sama ini SEM. Lalu selanjutnya, oh ini nanti hipotesis untuk kita eh, praktek, guys. Lalu selanjutnya ada yang namanya variabel mediator atau intervening dan variabel moderasi. Nah, ini variabel ini tidak sama, guys. Sorry, tidak sama ya. Nanti di model dia gambarnya bukan kayak yang tadi. Tunggu, tunggu. Kita langsung ke gambarnya aja ya. Mana pinku tadi? Nah, kalau yang gambar kayak gini, ini variabel intervening, guys. Yang di ini perantaranya ini adalah variabel intervening. Tapi kalau variabel moderasi, dia nanti modelnya begini. Kita bikin lagi variabel apa? F. F ya. Di sini F. Nah, ini nanti parahnya ke tengah begini, guys. Jadi, variabel F ini berperan dalam eh, A mempengaruhi B, gitu. Kalau variabel intervening, D berpengaruh pada E, baru E berpengaruh pada B. Kalau variabel moderasi, F ini berperan dalam A
mempengaruhi B. Contohnya, case-nya, semisal ada variabel independennya stres kerja, terus variabel dependennya kinerja, terus variabel interveningnya dukungan sosial. Maka nanti stres kerja ini akan mempengaruhi eh yang moderasi ya. Ini yang oh ya. Maka nanti dukungan sosial ini akan berperan dalam stres kerja mempengaruhi kinerja. Ini kalau eh moderasi, guys. Sorry, ini moderasi ya namanya. Diriku kebalik. Ini yang mediator. Nah, kalau intervening, stres kerja ini berpengaruh terhadap motivasi kerja, lalu motivasi kerja mempengaruhi kinerja. Gitu, guys. Nanti hmm, lebih lebih apa spesifiknya di prakteknya. Oke? Sampai sini paham, guys? Umi, Umi, Apa? berarti itu variabel moderasi kayak confounding, bukan? Iya, Perusak betul. transform, Yang moderasi kayak confounding. ya kan? Betul, Oke, betul, oke. betul. Jadi nanti di analisis model dia juga berbeda guys gambarnya. Gitu ya. Lalu kita Oke. langsung praktek di Smart PLS-nya. Kita pakai data simulasi guys. Ini data palsu ya guys. Oh, caranya adalah kan tadi udah dibuka ya Smart PLS-nya. Lalu kita klik New Project. Kita kasih nama pet. Hmm, P2 ya. Lalu kita Islam, ah, ah, sebelum lanjut mau nanya tentang ini sih, tentang variabel. Kalau, ah, kalau ah. ini berarti kalau sebelum kita meneliti dengan saya, berarti kita harus gambar dulu modelnya ya, harus tahu dulu gimana. Betul. Betul. Jadi kalau Jadi misalkan dia hanya berpengaruh secara langsung semua, harusnya nggak perlu set gitu ya. gimana gimana? Kalau Kalau misalkan variabelnya berhubungan secara kan tadi pengaruh atau hubungan antar variabel itu bisa dibedakan menjadi langsung atau tidak langsung. Kalau misalkan penelitian kita itu semuanya langsung, contoh nih eh, oh, ada pengaruh antara pendidikan dengan kejadian hipertensi contoh, mm-mm, atau mungkin apa riwayat keluarga alkohol dengan mm-mm, sebagainya itu kan secara langsung ya langsung ke penyakitnya mm-mm, hipertensi kayak gitu. Itu kalau misalkan semua variabel x dan y nya langsung secara langsung, nggak ada variabel yang tidak langsung, itu perlu mm-mm. pakai set atau memang langsung kita buat itu nggak perlu pakai set? Sebenarnya bisa pakai regresi gak sih? Apa? Korelasi kan pengaruh? Iya, Sorry, iya, korelasi gak sih? korelasi korelasi bisa pakai regresi, bisa maksudnya pakai set ini Iya, perlu nggak? nggak nggak perlu. Kalau Nggak saya maksudku eh, sebenarnya yang korelasi itu pun sudah bisa dipakai untuk analisis secara langsung gitu. oke, intinya berarti kalau misalkan set ini harus ada variabel yang tidak secara tidak langsung gitu ya, supaya bisa Iya, kelihatan. iya. Oke, kalau misalkan dia semuanya secara langsung, nggak perlu pakai set ya. Ini eh sih Memo, bantu nih. heeh. Kalau Sam, pet itu, cerminmu itu kerangka teorinya. Gimana, guys? Cerminmu untuk Sam atau pet itu kerangka teorimu. Kalau Iya, kerangka makanya teorimu ada panah 2 kali, berarti bisa. Kalau enggak ya ya nggak usah. berarti secara 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 ininya kalau misalkan variabel itu semuanya secara langsung, nggak perlu pakai set berarti ya. Nggak apa-apa pakai Kayaknya terlalu korelasi. buang-buang sih. Iya, maksudku pakai korelasi SPSS pun sudah bisa itu. Nah, kalau kamu Ya, oke, oke. punya kerangka teori kayak Utaud begini, dia kan
kalau di apa namanya? Di apa itu? Di SPSS kan kalau untuk analisis secara tidak langsung kan sepertinya tidak kurang bisa ya. Hmm. Sebaiknya pakai SEM saja karena itu lebih memudahkan gitu. Jadi sekali pencet calculate bootstrapping itu udah keluar hasilnya gitu. Apalagi untuk ini. Ini ya, ini yang namanya moderasi tadi. Jadi nanti akan seperti ini teorinya. Nah, untuk bisa membangun teori-teori itu eh teori-teori model yang akan kita masukkan di Smart PLS-nya itu kita pakai dari teori yang ada itu. Misalnya teori E itu kita mau eh, eh, pakai sebagai model analisis di Smart PLS bisa dipakai. Atau kamu mau modifikasi dari dua teori X dan teori Y kamu modifikasi. Misalnya ini mau dimodifikasi sama teori apa terus nanti ketambahan lagi di sini. Dia menjadi interveningnya misalnya, perantaranya, ketambahan lagi kamu modifikasi teori, kamu masukkan itu di model. Bisa itu. Gitu. Jadi Oke. ada pengaruh tidak langsung. Gitu. Itu Iya. gitu kan ya. Itu mempermudah kita untuk kayak langsung Jadi yang kalau keluar gitu hasilnya. kalau yang awalnya kalau kamu cuma yang kayak cuma satu panah begitu, kamu Mm-mm. bisa pakai lanjut SEM atau PET untuk bikin teori baru, teori memo. Sih. Saya itu Dimodifikasi oleh apes ya. Memo. Iya, Suaranya Oke, kita langsung di ini ya, di Smart PLS-nya ya. bisa download Ya kan? gratis gak sih? Itu Ah, SEM iya, PLS itu. gratis. Tapi ini untuk student. Jadi kalau untuk student itu sepertinya dibatasi 100 sampel. Ada ada kok untuk selain student. Jadi bisa lebih kayaknya. Gitu, guys. Nah, habis itu kita import data. Gimana guys? Lanjut kah? Halo, halo. Lanjut, lanjut. Oke. Lanjut. Ini kita lakukan analisis SEM dulu ya. Petnya nanti belakangan. Soalnya kan bikin model baru nanti. Masukkan, lalu import. Ini nanti datanya. Ini data kita, guys. Create model, guys. Ini kita pilih PLSM. Lalu model apa ya? Kita kasih model apa namanya? Coba-coba. Nah, ya, oke. Nah, jadi ini kita anggap aja kita udah sebelumnya menyusun model ya, guys. Guys, masih terhubung ya? Halo? masih. Oke, jadi ini kita anggap sebelumnya kita udah bikin bikin model. Jadi kita tinggal memasukkan modelnya ke dalam aplikasi Smart PLS. Jadi kalau mau bikin model di Smart PLS itu kita harus punya dasar dari teori model apa namanya? Kayak kerangka teori gitu loh, guys. Kita coba bikin model. Kita bikin berapa data ya? Ini kita blok A1 sampai A7, masukkan ke sini guys. Kita kasih nama variabel A. Oke, ini bisa kita pindah nih. Item-itemnya bisa kita pindah ke atas, klik kanan, lalu line indikator to the top. Oke, lalu kita juga bikin variabel B. Pindahin item-item untuk variabel B. Mana itu? Kita blok, lalu masukkan ke sini. Kita tarik ke sini. Kita kasih ini variabel B. Lalu ini kita rapikan line indikator to the bottom. Nggak kelihatan ya guys. Tuh.
Terus kita pakai variabel interveningnya variabel C. Kita blok variabel C. Oh sorry, item variabel C. Lalu masukkan tarik ke sini. Variabel C. Terus untuk variabel dependennya itu item dari variabel D. Nah, ini. Ini bisa di rename ya. Nih, nanti di rename dikasih nama variabel apa gitu. Misalnya dukungan sosial dan lain sebagainya. Oke, lalu kita bikin eh, panah pengaruhnya. A langsung berpengaruh pada D, variabel A berpengaruh pada C dulu, baru C berpengaruh pada D. Terus B berpengaruh pada C, baru C berpengaruh pada D gitu guys. Lalu B berpengaruh langsung kepada D. Tuh. Jadi ini ada pengaruh langsung A langsung ke D, ada juga A ini diperantarai dulu oleh C baru dia ke D. Gitu guys. Oke, sampai sini lanjut ya guys. Bisa lanjut? Siap, siap. Halo, halo. Umi Apa? mau tanya. Heeh. Tadi kan aku bingung kayak kan tadi kamu misal dari misal A3 terus ke C4 gitu kan. Mm-mm. Terus iya iya kan. Terus dari C4 ke D. Itu mau apa sih? Dari aplikasi ini tuh kita yang menjalankan apa dianya yang Nah, mengarahkan sendiri. Maksudnya kayak berarti terserah kita tuh heeh. kayak misal variabel A Iya. ini mau mau ke oh Iya, jadi oke 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 oke. sebelumnya kita harus cari dulu Hah? teori. Misalnya ketahuan tuh ada namanya Hmm. teori UTAU 2. Ini kan performance ekspektasi ke behavioral intention Ya. dulu baru use behavior. Kalau di Heeh. sini juga ada pengaruh langsung habits ke use behavior. Nah, nanti ini Mm-mm. model ini kita masukkan ke Smart PLS. Semuanya ini. Cuman kalau contohnya yang kita bikin di Smart PLS ini lebih simple daripada model utau tadi. Oh, Gitu. oke oke. Oh, oh, Berarti jadi harus tahu. mm-mm. You bikin model dari teori sebelumnya. Jadi kayak Heeh. kerangka teori, kerangka konsep, kerangka teori guys. Heeh, gitu. Heeh. Oke, Ini, lanjut. ini item-item pertanyaannya ya tadi tuh. Mm-mm. Heeh. Pertanyaan dari C. Mm-mm, betul. Lanjut ya. Iya, heeh. Oke. Nah, sebelum kita hmm, hitung itu nilai pengaruhnya, kita ada beberapa hal yang harus kita lihat dulu, guys. Bentar ya. Yang harus kita periksa dulu ini. Kita klik calculate, lalu PLSM algorithm. Hmm, Start calculation. Oke. Nah, keluarlah ini hasil. Yang pertama kita cek adalah nilai outer loading, guys. Outer loading itu ada di sini. Ini kita lihat. Nah, di di situ kelihatan nggak, guys? Ini Lihat, ya. lihat, lihat. Hmm. Oke. Jadi ini
ada nilai overloading. Nah, kalau di referensi, kalau di standarnya Smart PLS, dia itu harus di atas 0,7. Makanya ini ada nilai-nilai yang merah. Karena di sini dianggap tidak memenuhi standarnya, gitu. Kalau di referensi yang aku baca itu, ada yang pakai standarnya 0,6, ada yang pakai standarnya 0,5. Jadi kita bisa pakai yang 0,5 maupun 0,6 gitu. Aku kita coba pakai standar 0,7 ya. Kalau misal dia tidak, misalnya dia 0,4, maka item tadi itu harus dihapus, kawan. Item yang kita gambar di model itu harus dihapus karena dia dianggap tidak valid. Kalau nilainya, kalau kita pakai standar 0,7 dan dia di atas 0,7, artinya dia item-item yang mengukur variabel A tadi itu valid. Kalau dia di bawah 0,7 maka tidak valid, sehingga harus item-item itu dihapus karena tidak valid. Dihapus di model gitu. Coba kita hapus ya, yang di bawah 0,7. Ini ada B1, B2, 4, 5, B6. Nanti kita hapus B6. Terus ini ya, yang merah-merah ini kita hapus di model. Artinya item itu tidak valid. C1, C2, C3, C4, C5. Ini nanti kita hapus yang merah-merah. Lalu yang pertama itu overloading ya guys. Ini overloading yang kita cek. Lalu D1, D2, D3, D4, D5, D5 ya, sampai D5. Ya, oke, A1 oke. Kita balik lagi ke ini. Kita hapus. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya guys. Ini kan tadi kita hapus variabel yang tidak memenuhi standar itu. Kita pakai 0,7 untuk validitasnya. Ini gimana ini? Ah, oke. Kan bisa dihapus di sini. Kita hapus, tadi kita hapus yang di bawah 0,7. Berapa tadi? B1. Kita hapus B1 ya. B1, mana B1? Ini B1 kita hapus. Terus kita hapus B2, B4, B5, terus B6. Jadi tersisalah dua item untuk variabel B. Dua item pertanyaan, guys. Tuh. Tuh ya, guys. Lanjut, guys. Mm-mm. Lalu, oke. Lanjut. Lalu tadi juga yang di bawah standar itu ada C1 kita hapus, C2 kita hapus, C3 kita hapus, C4, C5 kita hapus. Terus juga ada D1 kita hapus. Kok A-nya tadi? Oh iya, A-nya murni semua. D1 kita hapus, D2 kita hapus, D3 kita hapus, D4 kita hapus, D5 kita hapus. Terus kita calculate ulang. Klik calculate, klik PLSM algorithm. Lalu start calculation. Kita cek lagi nilai overloadingnya. Oh, ternyata ada A7 yang masih merah, guys. Karena kita pakai standar 0,7, maka A7 kita hapus. Kembali, kita Umi, hapus. Umi, Apa? Ya? ini kalau kayak tiap di loading ulang, angkanya berubah terus ya, atau gimana? Iya, berubah. Soalnya tadi kan ada yang Hmm. merah-merah tuh. Mm-mm. Nah, ini. Coba kita lihat ya. Kan tadi masih ada yang merah. Nah, ini karena hijau semua sudah, artinya sudah di atas 0,7 semua. Karena kita pakai standarnya 0,7. Tapi kalau kita mau pakai standar 0,5, berarti itu tetap bisa tadi itu dilanjutkan.
Ini eh semua item menyusun indikator karena sudah di atas 0,7 semua, maka kita bisa sebutkan ini valid gitu guys. Untuk overloading. Nah, selanjutnya nilai validitas juga dicek dari nilai average variance extracted atau AV. AVE, AVE. Nah, Ici, Ya, ya, tadi sebelum lanjut ke variabel lain, misalnya ke indikator lain, ini tadi kan iya. pakai overloading ya. Itu kan tadi 0,7 standarnya supaya dia memenuhi syarat. Itu Heeh. itu dari siapa? Kalau tadi kan Isna, kalau misalnya tadi sebutkan 0,5 juga bisa, tapi tergantung kita. Itu kita maksudnya tergantung siapa? Gimana? Agak kurang ini jelas Yang yang ini, terakhir ini itu yang maksudnya 0,7 0,5 0,5. Heeh. yang memenuhi syarat ya. Itu referensinya gimana kita mencarinya? Atau memang ketetapan desain begitu? Oh, ini kok ada di Google Book, ada terus kayak di artikel-artikel ada, misalnya dia pakai 0,5 sudah menyatakan bahwa itemnya valid, pakai itu gak apa-apa. Di Oh, buku-buku iya, tapi ada. kalau misalkan di sini dia kurang dari 0,7 langsung otomatis merah ya. Walaupun di Gimana? buku ada 0,5. 0,7? Heeh. Di bawah 0,7 tadi otomatis merah, padahal di buku bisa di 0,5 kayak gitu. Atau memang ada settingnya di sini. Hmm, nanti kalau semisal dia, misal kita pakai 0,7 ya, terus di bawah 0,7 itu kita hapus aja. Gimana? Suaranya di sini nggak begitu jelas loh. Itu Umi. Jadi kalau Gimana misalnya gimana? ya SEM ini ada settingannya kah memang 0,7 atau kita bisa setting sendiri? Udah ketetapan dari SEM-nya ini 0,7. Iya, soalnya tadi Iya. Isna bilang kalau nggak Oh salah gitu. 0,5 juga bisa kayak gitu. Mm-mm. Aku belum pernah utak-atik ini sih guys, tapi di Auto berarti ya? di yang aku pelajari itu auto. Tapi aku nggak tahu kalau apakah Auto. ini bisa disetting apa enggak. Cuman sejauh ini yang aku pelajari, kalau dia di Oke. bawah 0,7 maka dia akan muncul warna merah. Oke, apa Heeh. melanjutkan itu, nah, melanjutkan pertanyaan tadi. Kalau Oh, misalkan kan oh. variabel, sebenarnya variabel B tadi contohnya B kan banyak dihapus tuh, B1, B2 kayak gitu. Nah itu kan apa? Itu kan pertanyaan untuk semua item B itu ternyata banyak kita hapus. Contohnya apa ya? Contohnya kayak apa, pelaku rawat rawat jalan kayak gitu. Jadi kita mau lihat kesehatan mentalnya. Jadi kan kesehatan mental itu kan ada banyak item pertanyaan. Nah, kita hapus beberapa pertanyaannya itu gimana ya? Apakah nanti hasil akhirnya akan mempengaruhi variabel dependennya atau memang harus dihapus kayak gitu? Kayak item dari variabel yang baku kayak tingkat stres itu kan ada yang baku ya. Maksudmu itu? Iya, Maksudmu gitu ya? iya, iya. Contohnya ada yang baku dari WHO contohnya. Nah, ternyata ada yang harus dikeluarkan. Itu nggak apa-apa, nggak mempengaruhi hasil menggambarkan stres itu sendiri gitu. Nggak apa-apa. Hmm. Ini tuh mirip uji validitas Memo. Ya kalau misalnya kamu uji coba di satu wilayah tidak sesuai ya dikeluarkan toh. Mm-mm. Gitu nggak Oh, sih? berarti berarti Atau walaupun dia salah udah baku pemahaman tetap ya? tetap dikeluarkan ya. Iya. Iya, Oke, itu kan sama gitu ya. kalau uji kayak gitu kan beda-beda wilayah ya. Maksudnya ambil datanya dari beda-beda wilayah. Mungkin di luar negeri Beda populasi itu juga. kan dikembangkan di luar negeri mungkin dia cocok. Tapi kalau di wilayah kita mungkin dia berbeda. Mungkin ada faktor lain. Sorry, ada item lain yang dia lebih mempengaruhi. Kan mungkin dari segi culture beda kayak gitu-gitu kan. Kan dia kan menyusunnya sesuai standar di mana wilayahnya. Tapi biasanya kalau sesuai standar itu dia ujinya di beberapa wilayah, guys. Tuh. Tapi kan ini wilayahnya kita yang untuk data ini gitu. Sehingga ya gak apa-apa dihapus kalau dari hasil ini di bawah standar gitu. Tapi kalau misalnya kamu pakai uji yang kayak biasa aja itu, yang kayak uji validitas biasanya di SPSS gitu, kalau misal kayak
oh ini sudah diuji validitas oleh peneliti sebelumnya, terus kamu langsung kayak analisis aja. Nggak apa-apa sih, karena kan sebelumnya udah valid dan reliable kayak gitu kan. Itu bisa juga dipakai kan. Tapi kalau mau lebih, maksudnya hasilnya kayak lebih pas gitu, sesuai dengan wilayah penelitian kita, terus kamu mau uji validitas lagi, reliabilitas lagi, it's okay. Nanti dihapus kalau misalnya dia di bawah standar. Gitu. Gitu gak sih guys? Gak apa-apa guys, kita sharing-sharing aja guys. Bagus Iya, pertanyaannya. ya saya harus begitu. Heeh. Benar tadi tuh, Ais. Kan sesuai wilayah. Mungkin di Soalnya wilayah. tuh nanti ini, kalau seingatku di akhir tuh ada pengukuran goodness of it-nya. Jadi kalau Mm-mm. nggak dihapus nanti goodness of it-nya jelek. Betul. Banyak jeleknya nanti. Karena ini nanti masih ada nilai AVE lagi untuk validitasnya. Nggak cuma loading. Gitu. Susah. Apa suruh jadi epic? Oke, ini. Apakah Nah, mau aku di mau next? nanya dong. Apaan Aku tuh? nanya. Jadi misal kalau satu variabel, jadi ini melanjutkan pertanyaannya Memo. Heeh. Jadi kalau semisal satu variabel itu, terus semua pertanyaannya itu, semisal kalau semua pertanyaannya itu tidak valid, maksudnya angkanya itu merah merah semua, jadi itu tidak bisa dipakai ininya, kan? Berarti hilang dong dari ini, dari Bang yang teman. awalnya kita mau teliti itu Kita pakai yang gimana? Kok standar. aku bingung, Mas? Nggak apa-apa pakai standar yang 0,5 aja gitu. Karena ada standar 0,5. Oh, Cuman ini aku pakai standar yang paling tinggi 0,7. Memang perfeksionis guys, sorry. iya, nggak apa-apa. Istilahnya. Maksudnya kan biar Heeh. sama-sama belajar gitu. Kalau semisal, Iya. maksudnya semisal nanti buat pertanyaan, terus diujinya begini, pas pakai yang 0,5 itu, terus pertanyaannya semuanya itu Heeh. merah. Nah, berarti kalau Mm-mm. semuanya merah kan pasti dihilangin semua. Nah, berarti Iya. variabel itu akan hilang, Berarti ada kan? Itu ada sesuatu itu indikasinya, Kak. waktu menyusun Itu ada indikasinya, instrumen. Kak. Jangan sampai Heeh. anu datanya bohong-bohong kayak Oh, beauty.ly. Iya. oh, oke. Oh, berarti sebenarnya yang tidak salah itu dia punya pertanyaan, yang salah itu dia punya jawaban seperti itu. Maksudnya Iya. kan kalau Kalau yang semisal kayak kita pakai pertanyaan dari kuesioner-kuesioner sebelumnya, yang maksudnya yang sudah pernah dipakai, terus kita pakai lagi, terus pertanyaannya itu kayak apa ya? Maksudnya kayak ndak cocok, kayak nilainya itu ndak sampai, itu tetap hilang kayak begitu. Gimana ya cara aku ngejelasin ya ampun? Iya, ngerti Kak, benar ngerti kalau Kak. Iya, iya, iya. paham paham. Jadi kalau semisal dia tiba-tiba semuanya tidak cocok gitu ya, berarti ada sesuatu yang miss Iya, pada saat kita mulai menyusun instrumen itu. Kenapa Berarti memang item-item pertanyaan itu tidak dapat menggambarkan variabel itu? oke, baik. Baik, Gitu, Desna. makanya sebaiknya kalau apa namanya mau menyusun itu kayak di search dari referensi-referensi sebelumnya kayak gitu, di mix and match, Oke. ditambah juga gak apa-apa gitu. Tapi kayak Oke, oke, siap. lalu kita cek nilai AV-nya, AVE-nya. Nilai AVE itu di ini kayaknya ya. Nah, ini ada nilai average. Nilai average ini standarnya kalau di referensi itu 0,5 bisa. 0,5 ya yang kutemukan. Coba ada yang lain dari 0,5 enggak? Oh, 0,5 guys. Jadi kalau misalnya dia di atas 0,5 berarti eh, dia dinyatakan valid. Tuh ya. Jadi kayak dia mampu si item-item tadi itu mampu mengukur si variabelnya. Item-item pertanyaan itu berarti bisa menjelaskan si variabel itu gitu. Kalau ini yang average. aku mau ini Mi. Jadi contohnya tuh begini, kan B tadi itu yang susun cuma dua. Jadi hanya dengan dua item itu B sudah terinterpretasikan. Begitu kan Mi? Artinya tervalidasi dengan baik, Betul, dengan benar. betul, betul. Cuman dua. Oke. Karena tadi Hanya udah dengan kita dua itu nggak perlu hapus. banyak-banyak kayak tadi. Mm-mm. Karena tadi kan udah hapus, dia udah nggak masuk di analisis. Oke Mi. Oke, next ya.
Gitu ya guys, apakah bisa next? Next. Oke, lalu kita lanjut ke nilai diskriminan validity untuk Laker Cornell kriterian. Di mana tuh Kak tempatnya diskriminan validity? Oh ini, Laker kriterian. Nilai akar kuadrat AVE dari A ini lebih besar kalau dikorelasikan dengan variabel A apabila dibandingkan dengan kalau A dikorelasikan dengan yang lainnya yang di bawah ini. A dengan B, A dengan C, A dengan D. Ini kan berarti A dikorelasikan dengan A ini lebih tinggi, lebih besar gitu. Artinya, setiap konstruk atau variabel itu tidak berkorelasi dengan yang lainnya. Berarti artinya variabel yang lain itu variabel yang A ini yang menjelaskan yang A gitu loh guys. Maksudnya dia tidak berkaitan dengan yang lainnya. Jadi dia tetap punyanya si A ini, si item-item tadi itu. Gitu guys. Jadi indikator dalam setiap variabel A ini dia itu lebih kuat ketika menjelaskan variabel A dibandingkan variabel yang lain gitu. Artinya sudah tepat. Maksudnya ya sudah tepat eh, item-item itu di item-item itu dalam mencerminkan variabel A. Jadi tidak mencerminkan variabel B, C, D gitu. Dia lebih tinggi kalau mencerminkan variabel A. Makanya kalau di sininya lebih tinggi, nah ini berarti sudah tepat kayak gitu, sudah valid. Begitu kawan. Apakah ada pertanyaan? Aman, aku aman. Gimana Kak yang lain Kak? Aman-aman. Iya, berarti kalau Aman ini mah aman. eh, eh, berarti si item-item ya aku ulang lagi ya. Berarti si item-item A itu memang lebih apa ya? Memang menjelaskan si variabel A itu gitu. Jadi kalau yang sama yang lain enggak. Dia lebih kuat kalau menjelaskan yang A. Makanya ini A dengan A ini lebih tinggi daripada A dengan B dengan C dan begitu pun seterusnya. B dengan B kan lebih tinggi ini kan. C dengan C lebih tinggi daripada ini. D. D ya tinggi. D satu doang. Gitu. Hmm. Oke, next ya. Setelah nilai Laker Fornell kriterian, kita ke cross loading di bawahnya. Ini lebih banyak hasilnya. Tara. Jadi diskriminan validity ini ketika item-item dari suatu variabel itu dikorelasikan maksudnya dihubungkan dengan variabelnya, yaitu kan variabel A kan, dari A1, A2, A3 sampai A6 ini kan punyanya si variabel A. Nah, kalau dia istilahnya dihubungkan gitu ya dengan variabelnya, item-itemnya gitu, item-itemnya A dihubungkan dengan variabelnya A, maka nilai-nilai ini akan menghasilkan nilai lebih tinggi dibandingkan dari item yang lain. Item A itu akan lebih tinggi hasilnya ketika dihubungkan dengan variabel A. Maksudnya kalau dihubungkan dengan miliknya sendiri itu akan lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan kayak dihubungkan dengan item yang lain. Oke, oke. Gitu. Ya artinya memang Oke, siap. ya itemnya itu ya mencerminkan variabelnya gitu. Makanya dia hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Yang B gitu juga. Ini kan B3, B7 lebih tinggi daripada yang lain. C-nya juga lebih tinggi daripada yang lain gitu. D-nya juga lebih Nah, tinggi. izin. Oke. Bagaimana? Sebenarnya yang kamu jelaskan itu
paham ya, maksudnya ketika A dibandingkan dengan A itu pasti angkanya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi Yang kita lebih. lihat dari outer loading sama AV sampai ke formula itu jelas ya. Kalau misalkan tadi di AV itu kita di outer itu tadi kita mau melihat dia apakah signifikan atau enggak, atau valid atau enggak. Kalau misalkan enggak valid dikeluarkan. Kalau di AV juga kita lihat dia valid atau enggak, di bawah 0,7 atau enggak. Nah di sini kita cuma membandingkan aja ya. Kalau A sama A itu tinggi, kalau A sama yang lain itu Mm-mm, enggak tinggi. mm-mm. Hanya sebatas itu atau memang kita punya ada urgensinya kita melihat data-data ini gitu loh. Kalau misalkan itu rendah atau di bawah angka angka tertentu, maka itu enggak diskriminnya validitinya enggak bagus kayak gitu. Atau cuma kita melihat ya udah ini lebih tinggi daripada yang lain, konstruk yang lain gitu aja kan. Iya, cuman dilihat kayak, oh kalau item-item A ketika dihubungkan dengan variabel, misalnya apa ya, istilahnya kita bilang dihubungkan lah ya, itu dia dihubungkan dengan variabelnya A, maka dia nilainya akan lebih tinggi gitu. Berarti memang item-item itu menggambarkan si A, artinya ini valid gitu guys. Umi, berarti kalau kayak kita lagi ngeriset Mm-mm. untuk formulir ini sama cross loading tidak harus dituliskan kan di hasil. Ditulis. Aku lihat Oh, makanya sudah aku lihat ditulis. di beberapa artikel itu dia ditulis. Nah ini nih konfirmatori CFA. Semua proses yang kusebutkan tadi itu CFA, tapi ini masih validitas. Itu Hmm. di beberapa Ditulis artikel, cross loadingnya juga, ditulis formulir juga, iya ada atau AV. salah Tapi satu aja. aku lihat-lihat ada yang, tapi sebagian besar ya, aku lupa ya yang kubaca itu. Sebagian besar yang kubaca memang ini ditulis semua guys. Tapi kayaknya Hmm. pernah aku temukan juga mungkin outer loading yang awal itu yang ditaruh Hmm. gitu. Tapi sebenarnya kan kalau outer loading aja yang di atas kayaknya udah oke sih. Oke. Mm-mm. Tapi mungkin disebutkan aja guys gitu. Soalnya aku baca-baca kalau di artikel nanti cek. Oh, coba ya kita lihat di artikel Sam yang tadi kutemukan itu apakah dia eh tulis semuanya gitu. Ini cross loading, AV kan ditulis semua AVE, composite Coba Umi ke atas, reliability. Nih, cross loading di tadi aku atasnya cross loading apa? outer loading modelnya. Oh, Ih, berarti pilih salah satu aja kan. Kayak tadi kan tuh ada dua tuh di diskriminasi oh validitas itu tuh ada iya, dua kayak ini tadi yang Om jelasin toh. oh Bisa iya. yang cross loading atau yang leker-leker itu. Mending pilih Mm-mm, masukin yang ini aja, loading aja karena lebih spesifik. mm-mm, mm-mm. Kalau yang leker tuh Cross kayaknya loading sama gambar umum. AVE. Iya. Oh, oke. Lalu Dipilih composite berarti ini, ya, dipilih kan. iya. Lalu composite. Oke. Yes. Oke. Tadi kan kita lanjutkan ya guys. Tadi kan itu kita lihat di satu contoh artikel. Jadi kayak dia gak semuanya masuk itu tadi. Apa yang kita cek di validitas itu. Kita cek di artikel yang lain, contoh yang lain. Ternyata ini eh, yang dimasukkan nilai loading factor untuk validitas, ya kan? Loading factor. Terus untuk reliabilitasnya itu yang dimasukkan composite reliable dan Krones alpha. Ini apa ini untuk reliabilitasnya? Composite Cross reliability loading kan tuh kayaknya. yang ini. Oh iya, iya cross Tuh. loading sama Nah, itu dia. AVE-nya, AVE-nya. Terus untuk reliabilitasnya dia masukkan composite reliability ya. Umi boleh ke atas kan kita lihat itu cross loading sebenarnya untuk apa ya dia nih? Cross Minta loading, Umi, sorry. Heeh. Itu yang tadi ya, kamu bilang kan yang A lebih tinggi. A lebih tinggi overloading kan gitu yang ya. A. Oh, Oh, no, no, no. bukan guys. Lain lagi. Tempatnya ini kan,
Nah, yang kamu Iya. bilang A cuma A akan tinggi dengan A. Nah, kalau yang ini nih kita lihat variabel antar variabelnya gitu. A dengan A kan. Nah, kalau yang cross loadingnya Mm-mm. ini itemnya dengan variabelnya. Artinya Hmm, ya itemnya, item-item ini kalau dihubungkan oke. dengan A dia akan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau ini kan variabel kayak A-nya dengan A lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. A, B, A, C, A, D gitu. Gitu, guys. Oke ya. Oke, Oke. kita. Oke, jadi itu beberapa hal kalau mau menilai uji validitas. Next, kita ke Oh, reliabilitas. Ternyata di penelitian kedua tadi itu untuk untuk reliabilitasnya ada composite, transband alpha juga. Oke, Kalau yang ini, ya composite sama alpha ya. Oke, lalu di manakah itu composite? Hmm, Ini guys. Jadi kita lihat composite dari ini ya, dari composite reliability apabila nilainya lebih dari 0,6 maka hmm, reliable. Terus untuk Constance alfanya kalau lebih dari 0,5 dia reliable. Gitu guys. Jadi kayaknya ini merah karena ya tadi standarnya 0,7 sepertinya ya. Makanya ini kayak ada di tanda merahnya. Jadi kalau kita pakai standar yang ini 0,6 ini 0, 0, 0, berapa kamu bisa label? 0,6 guys. Sebentar ya, apa ini kayak tadi juga ya, kayak ada misal bisa pakai 0,5, 0,6, 0,7. Tapi yang ku tahu guys, referensi yang kutemukan ya, kalau kalau composite reliability itu lebih dari 0,6 maka dia reliable. Terus Crossband alfanya yang ini guys, sorry salah tunjuk ya guys. hmm, Yang ini guys, aman aman. Crossband alpha kalau dia lebih dari 0,6 maka dia reliable. Duh, benar. Oh, ada dua ya guys, composite reliability-nya. Yang ini atau yang ini ya? Hmm, Ini composite row. Sebentar kawan. Ada row A, ada row B. Kalau crossband alpha pakai yang ini ya. Coba aku tunggu dulu. Aku mau cari referensi yang lain. Apakah crossband alpha itu ada selain 0,6? Sementara sementara yang kutemukan 0,6 guys. Pokoknya kalau lebih dari 0,6 maka dia reliable. Terus ini ada di sini composite reliability row A dan C. Yang mana sebentar ya. Nilai rho A itu lebih konservatif dan cenderung menghasilkan nilai reliabilitas yang lebih rendah. Lebih sesuai untuk model kompleks dan memiliki indikator yang tidak normal. Oh. Terus kalau rho C itu lebih populer digunakan dan cenderung menghasilkan nilai reliabilitas yang lebih tinggi. Lebih sesuai untuk model yang sederhana dan membuat indikator yang normal. Apa yang maksud? Jika Anda menggunakan PLSM, ROA dapat menjadi pilihan yang sesuai. Tapi kalau menggunakan CB-SEM, ROC dapat menjadi pilihan yang sesuai. Tidak ada aturan yang ketat tentang penggunaan ROA atau ROC dalam uji SEM. Pilihan antara ROA dan ROC tergantung pada karakteristik model, data, dan tujuan penelitian.
Dalam prakteknya, peneliti sering menggunakan kedua ukuran reliabilitas ini untuk membandingkan hasilnya. Tuh. Tapi kalau dilihat-lihat ini kan emang lebih dari 0,6 semua ya. Tadi dibilang kalau C itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi biasanya. Dan betul. Ini kan lebih tinggi ya. Gitu guys, jadi bisa dipakai. Kayaknya Ro A atau Ro C tapi ya. Ini tapi nggak tahu ini yang masuk di sini nih Ro A atau Ro C ya. Kan nggak dia cuma bilangnya composite reliability. Kalau ini coba kalau yang satunya. Hmm. Oh, Ro C guys, ini loh. Pakai Ro C. Ini pakai 0,5. Ya, jadi eh mau pakai 0,5, 0,6, 0,7 asalkan kita punya referensinya tidak apa-apa dipakai. Gitu ya, guys. Guys, halo. Oke. Oke. Gitu ya. Lalu, Udah. nah udah, ini sampai eh di reliability ini yang disebut dengan konfirmatori tadi, guys. CFA. CFA yang awal-awal tadi, gitu ya. Jadi kalau kalau mau penelitian sampai CFA aja, bisa sampai situ. Udah kayak penelitian sebelumnya ini, kan sampai composite sama Crohn's-Benz. Tuh ya. Lalu sekarang kita lanjutkan ke melihat pengaruhnya. Si panjang perjalanan, guys. Kita klik apa? Kita back. Oh, kita, kita mana, guys? Ini kali ya. Iya, kita kembali dulu. Lalu kita klik lagi calculate, lalu bootstrap untuk melihat pengaruhnya. Ini dibiarkan 5.000 ya. Ini nanti kaitannya sama bootstrap ini. Bootstrap ini hmm, dengan pengulangan sampel gitu loh guys. Panjang ceritanya guys. Jadi ini biasanya settingannya 5.000 gitu. Tapi kaitannya sama kayak pengulangan sampel. Gitu ya guys. Settingannya 5.000 lalu start calculation. Biasanya pada umumnya yang digunakan itu guys. Oke, ketahuanlah nilainya di pad koefisien untuk pengaruh langsungnya ya. Dari tadi model dari tadi dari model yang kita buat tadi itu kan ada tuh pengaruh langsung di modelnya A ke C, A ke D, B ke C, B ke D, C ke D. Ternyata yang berpengaruh ada 3 nih guys, yang langsung B ke C, B ke D, dan C ke D karena p-value-nya kurang dari 0,05. Ya begitu. Oke ya guys, kalau ini kayaknya tinggal kayak baca eh, apa signifikansinya kayak gitu guys, berpengaruh atau tidak gitu. Terus kita kalau mau lihat yang pengaruh tidak langsung, kita ke indirect effect. Ini di model tadi A ke D itu kan ngelewati C dulu ya. Eh, C merupakan variabel intervening. A ke D. Tadi kan berarti di model itu A ke C baru ke D gitu guys. B ke C baru ke D. Ternyata yang berpengaruh itu B ke D secara tidak langsung. B ke D diperantarai oleh C. Berpengaruh karena dia kurang dari 0,05.
Jadi variabel B berpengaruh terhadap variabel D yang diperantarai oleh C. Tuh. Lalu, kayaknya ada yang kelewat deh guys. Bentar ya. Oh, R-nya tadi lupa guys. Astaga, R statistiknya. Sebelum sebelum ke ini ada R statistik. Sebentar ya guys. Emang lompat-lompat. Sorry, sudah lupa soalnya. Sebelum ke pengaruh itu ada juga R statistik guys namanya. Hmm, kita balik ke yang tadi. Wait ya. Lalu, untuk melihat R statistiknya itu guys, kita balik lagi ya ke yang tadi. Kita ke ini. Untuk melihat R statistiknya. Sebelum sebelum kita lihat pet koefisien itu. R square gak sih? Ya betul ya, R square. R square kan ya, Wak? R statistik. Iya, R, R kuadrat. Oh, kita lihat nilai R square-nya. R square kalau kalau semisal C C ini kan 0,6 ya guys. Sebelum sebelum ke C, tadi ada variabel A dan variabel B kan, yang dia itu berpengaruh ke C. C ini kan tadi intervening. Variabel perantaranya A dan B untuk bisa mempengaruhi D. Jadi sebelum variabel variabel C itu ada variabel A dan variabel B. 0,6 ini artinya sebesar 60% variabel C itu dipengaruhi oleh variabel A dan variabel B. Artinya ada sisanya dari kalau sisa dari 100%, kalau 60% berarti 40%, sekitar 40% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang kita ukur ini guys. Itu. Nah, kalau yang D ini kan tadi ada A, ada B, ada C. Berarti variabel 50% variabel D itu dipengaruhi oleh A, B, dan C. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain gitu. Itu guys. Nah, habis itu kita ke baru yang ke bootstrap itu. Yang hasil pengaruh bootstrap. Kalau pengaruh langsung di sini di pet koefisien ini guys, kita lihat nanti p-value-nya. Terus kalau yang tidak langsung di total indirect. Itu kita baca p-value-nya. Kalau p-value-nya tadi kurang dari 0,05 maka dia berpengaruh. Kalau di atas tidak berpengaruh secara signifikan. Sorry, kalau kalau kurang dari 0,05 maka dia berpengaruh secara signifikan. Kalau di atas itu sebaliknya, gitu guys. Kayaknya ini juga bisa menggambarkan arah hubungannya. Bentar ya. Ya, jadi kalau misal di sini nanti negatif, berarti arah pengaruhnya negatif. Kalau nilai A naik, maka nilai C akan tinggi. Itu sebaliknya. Kalau positif, berarti kalau A naik, maka C juga naik. Contohnya, kalau motivasi kerja naik, maka kinerja juga naik. Tuh. Kalau yang negatif, Yang mana kalau Umi jadinya? Hah? Yang mana jadinya nilai O? Original sampel. Opo. Ternyata Oke. kalau tes statistik untuk menentukan signifikan atau enggaknya sama kayak p-value ternyata, guys. Hmm. Oke. Dan nanti Tunggu, dicek tunggu, juga. tunggu, Umi. Mm-mm.
Aku lupa Kalau loh. misalnya ini kan A ke C Kalau sama yang A ke, sama A ke D. Oh, memang ngomong kah? yang ini yang ada hubungan yang positif negatif yang kita lihat Cina. Kalau misalkan dia negatif itu kemarin gimana ya? Nah, iya itu juga mau nanya. Dia aku gak jelas suaranya. Apa gimana? Itu loh, kalau kayak A ke C sama A ke D itu kan nilai P-nya nggak berhubungan, Umi. Apakah Oh, dibaca arahnya? gak usah. Mm-mm. Oke, Lebih coba. dari 0,05 berarti nggak usah dijelaskan. Heeh. Gak usah guys. Oke. Lalu ini kan tadi variabel ini kan intervening. Terus kita coba dengan variabel hmm, confounding. Nah, jadi kita pakai data simulasi yang E, item-item yang E untuk dibuat sebagai variabel moderasi. Variabel E. Kita tarik ke sini. Kasih nama variabel E. Lalu, kok hilang? Lalu kita hubungkan ini dengan variabel BD ini guys. Kita contoh satu aja ya. Masih belajar. Oke. Mm-mm. Jadi ini variabel E menjadi variabel moderasi antara dalam mempengaruhi B dan D. Gitu guys ceritanya. Jadi kayak gini modelnya nanti panahnya ke tengah-tengah garis. Kalau tadi kan dia mm, menjadi perantara. Nah kalau ini tuh dia menjadi moderasi. Ngomong kenapa begitu? Halo? Ih, sabar kayaknya. Betul. Iya Wak. Lanjut Isna, lanjut. Halo? Gimana guys? Bocor tadi mungkin suaranya, lanjut aja. Oh, lanjut ya berarti ya? Lanjut. Nggak begitu jelas guys suaranya guys. Lanjut, Isna. Oke lanjut. Terus sama kayak tadi. Untuk melihat yang tadi itu validitas dan reliabilitas kayak gitu, kita klik uh, PLSM algorithm. Lalu start call. Sama yang dibaca kayak tadi overloading, cara bacanya sama. Kalau ada yang tidak memenuhi standar bisa dikeluarkan kayak gitu guys. Tetap eh mengulang seperti yang tadi, cara membacanya kalau validitas dan reliabilitas, cuman kan kita ketambahan satu variabel. Yang berbeda itu ada pada nanti gimana interpretasi dari pengaruhnya itu. Kalau tadi kan kita bilangnya variabel yang di tengah-tengah itu sebagai perantara. Nah, kalau ini bilangnya ya sebagai moderasi, artinya variabel E ini berperan dalam B mempengaruhi D, gitu. Gitu, guys. Jadi nanti kalau mau bikin model itu di dipastikan bahwa variabel itu sebenarnya variabel intervening atau variabel moderasi. Kalau yang ini kan udah kelihatan ini moderasi ini. Kalau panahnya begini. Nah, ini variabel intervening, variabel perantara. Nah, kalau ini moderasi. Gitu.
Step-stepnya untuk membaca outputnya kayak tadi, guys. Cuman di hipotesis aja sih mungkin yang berbeda. Gitu ya, guys. Halo? Iya, ya itu. Nah, cuman aku berpikir kalau misalkan tadi kita langsung analisis sekaligus, bisa ya harusnya ya. Ini cuma tadi karena simulasi dari awal tanpa moderasi, jadi kita dari awal. Cuman kalau misalkan tadi moderasi sekali analisis semua gitu ya. Ya ampun, nggak kedengeran jelas suaranya. Nggak Gimana, jelas gak? kan? Iya. Di Ya Karya jadi, kedengaran jelas ya? Atau di Ais? Halo, halo. jadi kan, jadi tadi kan kita udah bahas tuh ada variabel A, B, C, dan tadi kan tanpa ada moderasi kan. Mm-mm. Kan tadi cara bacanya untuk moderasi sama aja. Tadi mungkin berarti cuma ini aja ya, cuma Hipotesis. simulasi. Kalau Iya. misalkan di kalau misalkan di moderasi ini harusnya sekali analisis bisa ya dari tadi kayak tingkat dua kali jadinya. Cuma karena tadi simulasi ya. Iya. Cuman kayak tadi biar bisa aja kita belajarnya antara moderasi dan intervening supaya lebih paham gitu, guys. Oke. Soalnya kadang kan Hmm, bingung ya, ini sebenarnya intervening atau moderasi gitu. oke. So, apalah ini apa namanya yang moderasi ini apa tadi hipotesis aku juga bingung nih hipotesisnya gimana soalnya dia antara ke B dan ke D. Antara ke B dan D ya. Berarti hipotesisnya ada pengaruh antara variabel B dan ke D dengan variabel E sebagai moderasi. Gitu, guys. Oh, kita belum lihat teori kecocokan model. Nah, nanti di kalau teori kecocokan modelnya di model fit ini. Nanti ada standarnya juga. Nanti dicek kalau semisal dia dikatakan model fit, modelnya udah bagus atau belum. Kalau nilai ambang batasnya berapa, kayak gitu guys. SMRR, SRMR, Chi-square, NFI, itu ada standarnya. Lalu kita ke PET kali ya guys. Kok tadi kita kasih nama PET? Berarti bisa lanjut ke PET ya guys. Oke, Kak. Bisa, bisa. Lalu kita coba untuk PET. Kita import data karena kita mau pakai eh, jumlah skor. Oh, guys, bentar aku mau charger laptop dulu. Kita masukkan datanya, terus import, lalu lalu apa tadi ya? Hmm. Create model, we choose LSM, dan kita namakan coba coba aja. Oh. Nah, kalau pet guys, kita nggak pakai nilai item-itemnya, kita pakai nilai skor total. Kalau di data di Excel-nya kita pakai yang ini. Jadi ini adalah jumlah total dari semua item di depan. Tapi kan tadi ada item kita yang dihapus ya. Tapi kalau ini kita anggaplah kita pakai yang ini ya. Ini data simulasi ya guys, Unreal.
Terus kita gambar deh modelnya kayak tadi. A di sini, lalu B di sini, lalu C di sini, lalu D di sini. Terus kita kasih panah kayak tadi. Oke, kita pindah dulu ini guys. Dulu. Kita pindah ke sini supaya api guys. Lalu kita masukkan panah ke sini. Kak Ria gak ada guys, ketiduran kayaknya. Tadi bilang mau sambil rebahan gitu. Terus sama kalau kita mau cari nilai validitas dan reliabilitas itu, calculate. Hmm, enggak, kalau kita mau mencari validitas dan reliabilitas itu tetap dimasukkan konstruknya guys. Kayak tadi. Cuman pas bootstrapping, gambarnya begini nanti. Nggak masuk konstruknya. Karena kan kalau CFA itu atau validitas dan reliabilitas itu kan kita menguji item-itemnya kan. Item-item ke konstruk atau variabelnya. Item-item pertanyaannya itu. Kita bootstrap. Lalu muncullah nilainya di pad koefisien. Ini adalah pengaruh langsungnya. Jadi B ke C ada pengaruh, C ke D ada pengaruh, tapi A ke C nggak ada. B ke C pengaruhnya positif. C ke D pengaruhnya positif. Ini negatif, ini contohnya negatif, guys. Berarti kalau A meningkat, C-nya menurun. Atau sebalik. Tapi dia tidak signifikan. Lalu indirectnya ini. Indirect B ke D yang diperantarai C itu ada pengaruh. Sedangkan yang lain nggak ada. Gitu. Cuman bedanya kalau PET sama SEM itu adalah eh, nilai yang diuji untuk mengeluarkan nilai pengaruhnya yang signifikan atau enggak atau arah pengaruhnya itu adalah ada pada eh, data yang kita gunakan untuk analisis. Kalau PET kita gunakan yang jumlah total. Kalau SEM kita pakai yang ini. Kalau PET yang ini, tuh guys. Oke guys, selesailah sudah pembahasan kita tentang CFA, PET analisis dan SEM. Nanti kalau misalnya ada koreksi atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Setuju. Apa Hmm, guys? Adakah pertanyaan? aku nggak ada Umi. Tapi kenapa ya kecoret-coret ini? Nggak apa-apa, ini udah selesai guys. Bisa dicoret-coret. Sorry, sorry. Oh, aman sih, Gimana Kak. Itu Lele? yang Kamu sebagai kamu pernah dapat ini Lele dulu materi ini. Enggak, Pertama kali belum. Kalau di belajar terpapar seperti ini. gampang sih, First impression. wah. gampang Wah, melupakan, gampang, gampang pening guys. gampang melupakan. Emang paling bener gak usah belajar. Aku kira tuh di pikiranku ya Umi ya, Mm-mm. eh kayak kan kita udah kan berarti Umi tuh udah ada beberapa variabel kan, variabel bebas A, B, Mm-mm. C, D gitu kan. Mm-mm. Terus juga ada variabel terikat. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dari variabel-variabel ibu itu kita tentukan dulu kayak
intervening tuh apa gitu gitu Mi. Heeh. Oh, terus Iya. habis itu, nah di pikiranku itu Gimana? kayak ya udah terserah Smart PLS mengoperasikan variabel code kayak yang Heeh. Oh, kita masukkan aja gitu datanya. variabel bebas tuh kemana dulu, ke Heeh. variabel ini dulu, baru nanti ke terikat gitu. Ternyata kita tuh harus tahu dulu, kita harus Iya. punya teori dulu, variabel bebas ini ke variabel mana, sehingga Mm-mm. nanti ke ujung, ke terikat. Mm-mm.